Ya, oke, halo. Haleluya semuanya. Selamat malam dan selamat kita kembali lagi belajar tentang dasar-dasar iman Kristen di TDRK. Dan saya berharap rekan-rekan boleh dapat mengikuti dengan baik dan memahaminya juga dengan baik. Ya, kita hari ini akan belajar satu tema yang gak kalah penting juga untuk kita sama-sama explore dan pahami adalah tentang aliran atau ajaran sesat. Ya, tentunya tujuan daripada pengajaran ini agar kita tidak terjebak dengan ajaran sesat. Nah, saya perlu disclaimer dulu bahwa ajaran sesat itu bisa berasal daripada orangnya atau yang kedua ajarannya. Maksudnya apa? Mungkin orangnya nggak berniat untuk menyampaikan ajaran sesat atau hal-hal yang membuat iman Kristen kita mudar. Tapi mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan pengajaran yang belum dia pahami, akhirnya dia salah. Nah, untuk hal kayak gini kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa dia itu adalah seorang yang sesat. Dan tentunya ketika kita mempelajari aliran sesat ini bukan menjadi garansi untuk kita bisa menghakimi dan juga menyesat-nyesatkan orang. Ya, kita nggak boleh sampai di sana. Tapi tujuannya adalah supaya iman kita semakin kuat dan kita semakin teguh. Namun sebelumnya yuk kita mulai dalam doa untuk kita mempelajari pelajaran hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat belajar lagi, khususnya untuk memahami tentang aliran sesat. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahaminya dengan baik, dan apa yang kami pelajari pun dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam namamu kami siap belajar, kami menolak setan iblis penipu roh jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami, menghalangi kami mengenal firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap belajar. Haleluya. Amin. Oke, mari kita melihat ajaran sesat ini sebagai sesuatu hal yang menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Nah, kalau rekan-rekan lihat, saya punya PPT, di awalnya itu ada satu gambar orang yang sedang di tempat tidur, lalu ada pria-pria muda yang terlihat sedih, dan ada seorang tua di sebelah kiri yang termenung. Nah, sebenarnya ini adalah satu gambaran ketika seorang filsuf ternama bernama Socrates itu dihukum mati karena dianggap sebagai aliran sesat atau menyesatkan orang lain. Dia didakwa karena dia merusak pikiran anak-anak muda di Athena untuk tidak langsung hormat saja kepada pemerintah Athena, Yunani pada masa itu, tapi berani memberikan argumen. Dan karena dia dianggap melawan pemerintah, maka dia dianggap sebagai sesat. Dan dia harus dihukum mati dengan meminum jus helmok, ya, jus beracun. Ya, ini gambar tertutup, minumnya itu di dalam sebuah cawan. Ya, ini seperti ini. Ya, minum. Ini mah kesempatan saya ya untuk minum ya. Jadi di cawan lalu diminum. Ini kan yang kadang jadi gambaran nanti ketika Yesus harus meminum cawan dosa di Taman Getsemani. Apakah betul Yesus minum cawan dosa? Kan apakah ada cawan di sana? Kan itu kan tidak ada. Itu hanya figuratif saja. Karena memang pada masa itu untuk menghukum orang mati diberikan cawan yang berisi jus beracun, ya, sehingga ketika minum langsung mati. Gitu. Ya sama seperti cyanida gitu ya. Kalau udah minum cyanida auto koit dia kan. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang dianggap sesat oleh pemerintah. Nah, tentu kita nggak mau pro ke pemerintah Athena atau kita pro kepada Socrates, tetapi ini menjadi gambaran betapa aliran sesat itu ada dan tentunya kita harus berhati-hati. Matius 7 ayat 15 sampai 23 menjadi ayat pembuka. Saya bacakan buat rekan-rekan dan rekan-rekan baca juga. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah apa? Serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik,
ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Amin. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 kadang menjadi ayat yang mengerikan sekali bagi kita. Seakan-akan kok Tuhannya orang Kristen gitu. Serem banget sih. Kok ngusir-ngusir orang yang udah sungguh-sungguh melakukan banyak mujizat tuh. Bayangin, melakukan mujizat, mengusir setan. Loh ini kan GKI banget nih. Dan bukankah ketika orang kita melakukan mujizat, bukankah nama Tuhan dipermuliakan? Orang akan mengatakan, wah Yesus lah yang ajaib. Kalau kita lihat video-video orang KKR kan gitu kan, ada yang sembuh lalu disuruh maju, ketika disuruh maju, sakit apa Pak? Dia bilang, wah saya sakit kanker gitu. Maksudnya apa Pak? Kanker itu artinya kantong kering, saya miskin gitu. Lalu Pak, saya dapat uang segepok misalkan. Lalu ditanya, siapakah yang memberikan? Tuhan Yesus. Nah, benar, sakit apa? Tumor. Apa bukti kamu sakit tumor? Iya nih, kaki saya sakit tumor dan kalau nekuk itu sakit banget. Terus tadi waktu doain tuh kayak ada panas-panas gitu yang menyentuh kaki saya. Sekarang gimana Pak? Wah saya udah bisa berlutut, udah bisa jongkok. Coba lakukan Pak. Dia jongkok, jongkok, berlutut, disuruh lari, disuruh lompat. Lalu ditanya, siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Kan nggak mungkin. Siapa yang menyembuhkan? Anggi Maringan. Nggak mungkin itu. Tapi orang-orang yang kayak gini ditolak loh. Ini kan menjadi satu hal yang sangat kejam sekali. Kalau saya membaca secara netral, saya mau bilang Tuhan Yesus kejam loh. Orang-orang dia berseru nama Tuhan, tapi ditolak. Saudara bisa berpikir nggak? Demikian. Betapa ngeri sekali iman Kristen itu ternyata. Nah ini juga yang kerap kali dipakai oleh teman-teman kita, orang Muslim. Ngapain percaya Yesus? Ending-endingnya cuma diusir doang. Tentu kita harus hati-hati dalam membahas ini. Tentu bukan berarti Tuhan kita Tuhan yang kejam demikian. Tidaklah demikian. Tetapi kalau ini pemahaman saya, kalau memang ada seseorang yang harus mati dan masuk neraka, memang sudah pantas sekali lah dia masuk neraka. Gimana lah saya ngomongnya ya? Mengapa? Karena Alkitab kan mengatakan bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Betul ya? Baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Itu kasih Tuhan. Tapi kalau ada orang binasa, udah betul lah itu orang yang sudah pantas binasa. Kiranya saudara paham maksud saya. Bukan saya akhirnya tidak mengasihi atau mengejek orang, tapi saya percaya saya aja sebagai manusia. Saya nih bagi manusia. Ingin kali lah semua orang itu masuk surga. Betul nggak? Kita sebagai manusia sangat ingin lah. Nggak ada kita bilang, oh sebisa mungkin dikit orang masuk surga. Kenapa? Supaya nanti di surga rumahku lebih gede. Kan kalau di surga banyak orang, nanti rumahku sempit, tanah kaplingannya diambil orang. Tapi kalau yang masuk surga dikit, kan aku bisa bikin istana yang sangat megah di surga. No, bukan kayak begitu. Tapi kalau boleh jujur, pengen sekali semua orang masuk surga. Tapi tetap hukum berlaku, kebenaran berlaku. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka dalam konteks tempatnya. Inilah yang menjadi beban kita dalam kita mempelajari kajian hari ini. Kiranya tentang aliran sesat ini kita justru membuat iman kita semakin kuat kepada Allah. Nah ini ada konten yang kita akan coba pelajari, ada 4 hal. Pertama, pendahuluan, apa sih definisi aliran sesat dan mengapa penting mempelajari ini, bahkan dimasukkan sebagai salah satu pengajaran dasar di GKII. Lalu contoh aliran sesat apa saja, seperti Saksi Yehova, Children of God, Christian Science, dan beberapa yang lain.
Lalu nanti ada 8 sampai 9 cara menguji nabi palsu, dan terakhir kesimpulan bagaimana ini bisa menjadi berimplikasi atau bermakna buat kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai bagian yang pertama. Ajaran sesat atau yang sering disebut bidat. Ya. Bidat, ingat ya, jangan salah ngomong. Jangan bilang bodat, itu beda. Itu bodat orang Batak bilang monyet itu ya. Bidat. Bahasa Inggrisnya adalah heresy. Dalam sejarah gereja dapat dikatakan sejaman atau seiring dengan perkembangan gereja itu sendiri. Artinya ajaran sesat itu sudah ada atau berjalan bersama dengan ajaran yang benar sendiri. Dan pada dasarnya heresy atau bidat artinya netral sebenarnya. Itu menunjuk kepada kelompok. Misalkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kan kita nggak bisa bilang kelompok A itu sesat. A, B, dan C ya kelompok gitu. Dan kata bidat berasal dari bahasa Arab yang berarti bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Itu. Tapi kan kita bertanya, Bang Anggi, apa ukuran atau apa ajaran yang benar itu? Nanti kita sampai di sana. Tetapi kita pahami dulu konsepnya. Bahwa memang ajaran sesat ini berjalan seiringan dengan kehadiran gereja. Nah, dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 39, ya, bahkan dalam Matius 13 juga ayat yang ke-36 sampai dengan 43, itu digambarkan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kalau rekan-rekan lihat gambarnya, ini ada lalang dan gandum bersama-sama, nempel. Dan ini kalau dipisahkan, maka nanti akan membahayakan si gandum. Makanya dikatakan firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang ilalang dan gandum, apa dikatakan? Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Oke, ladang ialah dunia. Nah, jadi ada satu ladang, di sana ada lalang, ada gandum. Lalu Tuhan pakai perumpamaan ini untuk mengingatkan tentang aliran sesat yang ada bersama kita terus-menerus. Nah, murid-murid bingung, maksudnya apa sih? Akhirnya Tuhan menjelaskan apa sih makna dari perumpamaan. Katanya orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat atau penyesat itu. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Ya, menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu ialah malaikat. Dan itu bersama terus. Ya, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Maksudnya apa? Barulah pada akhir zaman, si lalangnya itu baru bisa dipisahkan daripada gandum ketika sudah menuai. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratap dan kertas gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi di sini kita bisa melihat baik-baik bahwa ajaran sesat digambarkan sebagai lalang, dengan kita ajaran yang sehat digambarkan sebagai gandum, itu bersama-sama terus. Dan dalam kebersamaan antara dua ajaran ini, Tuhan menginginkan apakah kita setia. Ya, jadi sekali lagi, ini ajaran sesat, lalang, ajaran yang benar gandum, bersama dengan terus. Nanti ketika penuaian atau akhir zaman baru dicabut bersama-sama. Yang lalang nanti masuk dibakar, sedangkan yang gandum nanti akan masuk di dalam tempat yang baik. Dan dikatakan bagaimana dia ingin mencari pengikut. Why? Inilah iblis. Sebab gini, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah ingin supaya manusia ke neraka. Tidak pernah. Neraka diciptakan Allah untuk iblis. Jelas itu. Tapi kenapa ada orang di neraka? Karena iblis gak mau sendirian. Dia ikut.
dia ingin mengajak orang. Dan bodohnya manusia mau diajak oleh iblis. Gitu loh. Jadi jangan bilang Allah itu kejam sekali ya. Bukan Allah kejam lah, kitanya manusia memberontak mulu mengikuti iblis. Menolak Allah dan mengikuti iblis, ya wajar lah akhirnya kita masuk. Disinilah kita perlu lihat dengan baik apakah betul Allah itu adalah Allah yang jahat. Jangan-jangan memang kita yang salah. Oke, jadi ajaran sesat ini menentang atau melawan ajaran yang benar. Dan kita meyakini ajaran yang benar sejati itu adalah Alkitab. Kenapa harus Alkitab yang dilawan? Itu kan pertanyaannya. Kenapa jadi Alkitab yang jadi lawannya? Nah, sebab Alkitab itu berisi kebenaran yang hakiki. Bilang sama saya hakiki. Yang absolut, sempurna, murni, bahkan lengkap dalam menyampaikan karya keselamatan Allah kepada manusia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan, dan juga Alkitab adalah nilai kehidupan yang membawa manusia kepada apa? Kesempurnaan. So itu yang dilawan kebenaran ini. Karena ini Alkitab ini kebenarannya hakiki nih. Oh, apa buktinya? Alkitab dapat dipertanggungjawabkan secara sejarah kok. Apa yang ditulis dengan sejarah dunia sama kok Alkitab. Makanya di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini nih, ini yang dilawan nih. Makanya ayo cintai Alkitab kita. Kan ada lagunya mengatakan kan, cintai Alkitabmu dengan baca tiap hari. Itu Yakul Bang Andi ya. Itu Yakul ngambil dari Alkitab itu. Ya, jadi Alkitab ditentang karena Alkitab berisi kebenaran yang absolut. Sekali kita bisa katakan kesesatan itu kan tergantung sudut pandang. Tapi dalam kekristenan kita mengatakan sesuatu sesat ketika Alkitab ditentang. Oke? Tulisan itu dikatakan bahwa tulisan itu dapat diandalkan, reliable, terpercaya, trustworthy, dan tanpa kesalahan, without error. Itu Alkitab kita. Bukti bahwa memang Alkitab itu adalah benar, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sendiri. Ada 3.800 kali perkataan Allah berfirman dalam perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru, itu tulisan-tulisan yang ada itu 27 kitab itu berasal daripada Allah. Bahkan Yesus sendiri pun menyatakan bahwa Allah adalah bahwa Allah adalah ilham Allah yang berotoritas. Bahwa Alkitab maksudnya. Alkitab pun juga menegaskan kesatuan yang kuat. Bayangin 66 kitab, 40 penulis, kurang lebih 15 abad itu menulis. Tetapi kalau ditarik garis lurus, itu jelas nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Padahal penulisnya ada gembala, ada raja, ada dokter, ada rasul, ada nabi, tapi bisa, bagus. Coba aja, saya kasih misalkan, ayo teman-teman training, saya kasih tugas, bikin cerita hidup kamu, atau ceritakan tentang kota Jakarta lah gitu. Saya yakin nih, saya kasih ceritakan tentang kota Jakarta, padahal saya jelas, ceritakan tentang kota Jakarta, saya yakin ketika teman-teman menulis, itu berbeda-beda dan ketika disatukan nggak nyambung sama sekali. Susah dicari benang merahnya, padahal nulisnya itu sesama peserta training, waktunya sama kok, tapi bisa beda. Alkitab 15 abad lebih, 66 kitab dengan 40 penulis yang berbagai macam pekerjaan tetapi memiliki kesatuan. Bayangin loh, gembala, domba nulis, raja nulis, dokter kan beda-beda pendidikannya. Tapi nyambung. Ini kan luar biasa. Alkitab juga menegaskan bahwa nilai kebenaran yang teruji tepat. Jelas. Dulu orang mengatakan bahwa bumi itu datar gitu ya. Tapi ketika dicek lagi, oh tidak, bumi nggak datar, tapi bumi itu bulat. Dan memang menurut para ahli bumi itu bulat sesuai dengan Alkitab. Buktinya Yesaya 40 ayat yang ke-22. Yesaya 40 ayat yang ke-22 saya bacain buat teman-teman semuanya.
orang yang mendirikan patung kayu memilih kayu yang tidak lekas busuk. Oh sorry, ayat yang kedua, saya minta maaf. Dialah yang bertata di atas lingkaran bumi. Jelas. Secara ilmiah pun juga, ilmu-ilmu arkeologi pun membuktikan kok, bisa membuktikan apa yang tertulis di Alkitab. Bahkan nubuatan perjanjian lama itu hampir 2000 nubuatan sudah tergenapi di perjanjian baru. Bayangin tuh. 2000 nubuatan loh. Tergenapi. Sorry, 250 ribu, 2500, 2000 tergenapi. Sekarang masih banyak yang belum tergenapi, itu nubuatan tentang akhir zaman. Tapi sudah terlihat apa yang dikatakan Alkitab bahwa akhir zaman akan ada perang, jelas ada perang. Ada kesulitan, jelas banyak kesulitan. Kasih orang semakin dingin, banyak sekarang orang makin dingin kasihnya. Apalagi sekarang teknologi hadir, kadang teknologi akhirnya membuat kita kehilangan relasi, kehilangan emosi dengan yang lain. Karena teknologi kan gitu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kan gitu. Jadi rekan-rekan bisa melihat betapa apa yang dituliskan oleh Alkitab itu sangat kuat didukung oleh fakta-fakta sejarah. Dan ini bertahan sepanjang masa. Memang Alkitab banyak dipertentangkan, banyak dibakar, dihancurkan. Tapi justru Alkitab paling banyak dicetak dan terus up to date. Ketika mesin cetak pun pertama ditemukan, apa yang dicetak pertama? Alkitab. Karena Alkitab memiliki gagasan yang luar biasa dan karya keselamatan Allah bagi manusia. Dan itu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Lanjutnya, Alkitab mempengaruhi banyak sekali orang. Ya, Alkitab mempengaruhi banyak sekali orang. Begitu banyak tokoh-tokoh yang berubah ketika apa? Baca Alkitab. Ketika baca Alkitab, dia bisa melihat begitu kebaikan Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi, akhirnya hati terbuka. Wah, kalau ini cuman dongeng, cuman karya fiksi, nggak mungkin orang mau berubah. Tapi begitu banyak orang berubah ketika dia membaca Alkitab. Sebab Alkitab adalah kompas kehidupan. Alkitab adalah pembaharu hidup kita. Alkitab adalah adalah cermin yang mengikis kekotoran kita. Kayak Yakobus selalu mengatakan, barang siapa kalau melihat cermin, lalu dia ngelihat mukanya cemong-cemong, masa nggak dibersihkan? Alkitab itu kayak cermin. Mengasihi, boro-boro. Tapi harus mengasihi. Dia belajar mengasihi. Coba deh baca 1 Korintus 13 tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu murah hati. Coba ganti kata kasih dengan nama Yesus, pasti nyambung. Tapi kalau kita ganti kata kasih dengan nama kita, pasti kurang nyambung. Nah, Alkitab telah menjadi cerminan untuk kita belajar agar nama kita bisa kita sematkan, bisa kita taruh di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau kita lihat, jika terjadi penyimpangan sedikit, gitu ya, saja dari sebuah sasaran, dan jika ditarik garis lurus, akan terlihat semakin jelas penyimpangannya. Kalau rekan-rekan lihat, mana garis yang sesat? Pertama atau kedua? Apa? Ya, yang pertama. Ya, lihat ada penyimpangan di sini. Nih. Nah, kalau kita nggak jeli dari jauh kita lihat, aman kok aman, tapi lihat ada penyimpangan di sana. Nah, jadi ajaran sesat itu nggak langsung datang. Sama seperti iblis. Iblis kan nggak menampilkan diri sebagai orang yang serem gitu ya. Ya kalau serem udah langsung orang GKI hancurkan itu kan. Langsung ku cincang kau setan, ku hancurkan kau. Orang GKI kan paling ngeri kalau musir setan. Ku ikat kau, ku usir kau. Setannya bingung. Jadi gimana gue perginya? Tadi diikat, sekarang diusir. Perginya gimana gitu. Apa kata Alkitab tentang ajaran sesat ini? Alkitab mengajarkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Termasuk di dalamnya adalah adat istiadat turun-temurun
yang tidak bisa diubah sama dengan kepercayaan. Jadi selain ajaran-ajaran menyesatkan, tapi adat istiadat, garis bawah itu. Nanti kita akan juga belajar tentang okultisme, tentang adat istiadat. Tapi ini bagaimana kita nggak boleh sama sekali menyimpang dikit. Kalau kita salah dikit, nggak sesuai adat istiadat, kamu gagal. Nah ini suatu ajaran ditolak oleh Alkitab. Ya, Kolose 2 ayat yang ke 8 dikatakan demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Filsafat nggak salah. Ini filsafat yang kosong yang membuat kita nggak percaya sama Kristus, itu yang salah. Filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini dia yang perlu kita basmi, kita lawan, kita tolak. Ajaran turun-temurun, ajaran yang kosong, yang sama sekali tidak menurut kepada Kristus. Inilah menjadi catatan serius bagi kita. Ketika semua itu muncul, apa sikap yang harus kita ambil? Dan apa sih sebenarnya tujuannya? Alkitab sudah menuliskan bahwa akan muncul memang nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan umat pilihan. Tadi Matius 7 ayat 15 sampai 23 sudah kita baca. Mereka muncul untuk menyesatkan kita. Matius 24 ayat ke-11. Banyak, lihat tuh. Banyak nabi palsu akan muncul dan apa? Menyesatkan orang banyak. Garis bawah kata orang banyak atau banyak orang itu warna merah saya kasih. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Sekarang Markus pasal yang ke-13 ayat 22 sampai 23. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat tuh. Jadi ternyata mesias palsu, nabi palsu itu bisa mengadakan mujizat. Dengan maksud sekiranya lihat menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau tadi kita lihat banyak orang, tapi sekarang orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Hati-hati peserta training. Menyesatkan orang-orang pilihan loh. Bukan orang sembarangan loh. Hati-hati. Apa tujuannya diperkenankan? Tuhan tidak merencanakan ada ajaran sesat. Kita selalu percaya. Semua yang baik itu daripada Tuhan. Tidak ada yang baik yang berasal daripada setan. Semua yang buruk berasal daripada setan. Setan hanya memberikan yang buruk. Sehingga Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Tidak semua terjadi di muka bumi ini itu karena rencana Tuhan. Tapi tidak satu pun dapat terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Tetapi kalau Allah mengizinkan, di dalamnya Tuhan akan turut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pegang itu tuh. Sehingga jangan sampai kita dikit-dikit kita bilang ini dari Tuhan nih. Kita sakit, kita katakan, oh Tuhan yang menghukum aku. Kita masuk rumah sakit, kita katakan, oh Tuhan yang menghukum aku nih. Atau ini dari Tuhan. Rumah kita kebobolan, kita katakan ini dari Tuhan. No. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Tapi dia memperkenankan atau mengizinkan. Dan tujuan Tuhan memperkenankan ini untuk apa? Menguji iman kita dan melihat iman kita, melihat kesetiaan kita. Itu tujuannya. Makanya jangan cuma lihat mujizatnya deh ke depan, lihat buahnya. Kalau ada pendeta begitu ganteng, berkarisma, kalau ngomong tuh kita kayak merinding, jangan cuma lihat itunya. Tapi lihat buahnya. Berubah nggak hidupnya? Jangan pendeta datang dilayani, harus ada karpet merah lah. Apakah itu buah kasih yang Yesus ajarkan? Tentu tidak. So, ayo mari kita dewasa. Kalau Tuhan perkenankan untuk menguji iman kita dan apa kesetiaan kita. Karena sesuatu nggak bakal dikatakan bagus kalau nggak diuji loh. Alkitab mengatakan janji Tuhan itu teruji 7 kali sempurna. Menunjukkan bahwa janji Tuhan itu nggak main-main. Janji Tuhan itu kredibel. Sebaliknya, kredibel nggak iman kita sama Tuhan? Kredibel nggak kesetiaan kita sama Tuhan? Itulah kita diuji.
Oh, Bang Anggi, tapi kan Tuhan nggak pernah menguji. Gini, Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji. Dua hal yang berbeda. Temptation artinya mencoba dengan trial atau tes. Menguji itu dua hal yang berbeda. Temptation itu dari iblis memang. Mencoba untuk menjatuhkan kita. Tapi ujian itu dari Tuhan untuk membangkitkan atau untuk membuat kita naik kelas. Apa dikatakan Ulangan 13 ayatnya yang ke 1-3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikut Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan apa? Segenap jiwamu. Ya. Bapak pegang ini. Predikat tertinggi anak Tuhan adalah kesetiaan. Sedangkan prestasi tertinggi anak Tuhan adalah ketaatan. Taat dan setia. Ada lagunya akan mengatakan, jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat gampang nggak? Gampang ada. Taat nggak mudah, sulit taat itu. Kenapa? Karena kalau mudah, maka nggak dikatakan sebagai prestasi. Tapi mengapa dikatakan prestasi? Karena memang nggak mudah. Namun kita harus belajar taat akan firman. Tunduk akan kebenaran firman. Makanya endingnya kita dikatakan mendapatkan prestasi tertinggi atau terbesar. Sebabnya apa penting kita belajar ajaran sesat? Yang pertama, supaya kita tidak terjebak dalam ajaran sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita dapat memilah ajaran sesat dan yang benar. Yang ketiga, supaya kita semakin kuat untuk melakukan ajaran yang benar. Jadi setelah kita tahu ini yang sesat, ini yang benar, maka bertekad dan kuatlah untuk melakukan yang ajaran yang benar. Dan terakhir, supaya nilai iman kita itu dapat teruji kematangan dan kekuatan. Mari kita lihat apa contoh-contoh aliran sesat. Ya, oke. Saya setuju dengan pendapat daripada Charles Taze Russell ini. Tidak mungkin Allah menghukum dan memasukkan kita ke dalam api neraka karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, Pengampun dan Penyayang. Siapa yang setuju? Oke, yang nggak setuju? Oke. Jawabannya adalah apa jawabannya? Salah. Ya kok salah? Bukankah Tuhan kita itu Tuhan Maha Pengasih, Penyayang? Betul. Dia pengasih, penyayang, dan pengampun. Tapi kita jangan lupa, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Gambarannya gini, ini saya punya uang 100.000. Tampak di sini ini adalah tari Betawi, tari topeng Betawi. Lalu di sini ada gambar Soekarno-Hatta. Numpang tanya, kalau saya coret semuanya ini pakai spidol, ya saya coret up, ini semua ketutup hitam, cuman tampil ini. Saya tanya, uang saya laku nggak? Oke lah, kalaupun saya nggak beli apa somai 100.000, oke, saya beli jus harga 10.000 tapi saya bayar 100.000 uang saya. Mau nggak orang? Tentu nggak mau. Kenapa? Karena hanya satu sisi. Nah, pengenalan kita akan Tuhan pun kayak gitu. Nggak bisa satu sisi doang. Kita harus dari sisi yang lain lagi. Seperti mata uang yang harus bersamaan. Kalau satu hilang, maka nggak laku mata uang itu. Dan mengapa ini salah juga? Sebab Charles Taze Russell adalah pendiri daripada
ajaran atau kelompok saksi Yehova. Di bagi yang bilang setuju, jangan-jangan saudara pengikutnya ya, enggak lah ya, tapi karena nggak tahu. Memang pengenalan Tuhan tuh nggak bisa satu sisi doang, harus lihat dari sisi yang lain. Kadang orang ini zaman sekarang tuh zaman edan, orang apa-apa mengatasnamakan kasih, betul nggak? Kan mengasihi, tapi tolong, mengasihi bukan berarti di luar kebenaran. Kadang orang membandingkan antara hukum kasih dengan hukum Taurat. Oh, hukum Taurat udah nggak ada lagi, yang penting hukum kasih. Itu bablas. Nah. Kasih boleh, tapi kasih harus dalam kebenaran, dan kebenaran dalam kasih. Itu dia. Kasih dalam kebenaran, kebenaran dalam kasih. Ya, dalam doktrinnya, kenapa kita katakan aliran sesat? Karena dalam doktrinnya, saksi Yehova tidak percaya Allah Trinitas. Nggak percaya. Dan juga tidak percaya kemahadiran Allah. Selain itu, saksi Yehova juga tidak mengakui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Allah. Dia nggak mengakui Yesus sebagai manusia yang sempurna. Saksi Yehova memiliki keyakinan bahwa keselamatan yang terdapat dalam Yesus Kristus tidak memberikan hidup yang kekal. Nah, ini kan salah paham. Lebih lagi, saksi Yehova pun menganggap bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib tidak dapat menebus dosa umat manusia, tetapi hanya dapat menebus dosa Adam saja. Lo enak aja. Kematian Yesus itu menebus seluruh dosa manusia, yang membuat manusia dapat mendatangi Allah dan bisa hidup bersama Allah di surga kelak. Yang kedua ada Mormon. Ya, gerakan ini menyebut diri mereka sebagai gereja kudus, ya, gereja orang-orang kudus pada akhir zaman atau Church of Latter-day Saints, dan didirikan pada tahun 1830 oleh Joseph Smith ya dari Amerika Serikat. Dan menurut mereka Allah itu adalah Superman. Punya badan. Tadi kalau kita udah ingat, kita belajar Trinitas, Bapa itu tidak bisa dihampiri karena tidak ada wujud manusianya. Dapat dilihat dan dapat diraba seperti mempunyai kekuatan luar biasa. Allah itu adalah Adam yang sudah dipermuliakan. Dan Yesus adalah Lucifer yang dilahirkan karena hubungan antara Allah, yaitu tadi Adam yang dipermuliakan itu, dengan Maria. Nah, ini kan makin ngaco aja dia. Bahkan Yesus pun di Kana pun menikah dengan Marta dan Maryam sehingga dapat melihat keturunannya sebelum disalibkan. Mana ada Yesus nikah? Dua lagi nikah ini kan? Ngaco emang nih. Makanya Mormon itu memperbolehkan praktik poligami. Yesus aja poligami. Kita boleh. Nah, ini kan ngaco kan? Dan berpendapat bahwa hubungan suami istri tidak terbatas hanya di dunia, tetapi juga di surga nanti. Ya. Dan tentang keselamatan, kematian Yesus tidak dapat menyelamatkan orang lain, tetapi hanya Adam saja. Keselamatan hanya diperoleh melalui ketaatan kepada peraturan-peraturan sakramen-sakramen daripada Mormon ini, dan tentunya perbuatan baik. Loh kan tentu nggak demikian. Kita percaya bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan perbuatan baik. Lalu apakah perlu perbuatan baik? Perlu, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Justru perbuatan baik adalah bukti kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Selanjutnya ada Christian Science. Ya, mereka ini membedakan antara Yesus dengan Kristus katanya. Kristus itu bersifat kekal, sedangkan Yesus hanya hayalan. Mereka menyangkal kemanusiaan Yesus. Lihat tadi, dia tidak memahami konsep hipostatis, tidak mempercayai kemanusiaan Yesus, dan juga menyangkal keilahian Yesus Kristus dengan menyatakan Yesus bukan Allah. Roh Kudus atau Roh Penghibur diyakini sebagai Christian Science. Lalu lebih-lebih, apalagi dikatakan oleh mereka, ya, pengorbanan Yesus tidak ada gunanya, tidak dapat menebus dosa. Wah, enak aja. Kalau pengorbanan Yesus begitu mahal, luar biasa. Dan sorga bukan menuju kepada suatu tempat, tetapi suatu keadaan yang berada di dalam bumi. Neraka hanya merupakan konsep pemikiran manusia yang biasanya akan menambahkan kerisauan ya, dan kesusahan hati. Mereka pun juga tidak percaya mujizat mereka. Lalu ada Children of God. Ya, senjata yang paling ampuh mereka adalah dengan relasi seksual. Ini Children of God. Kalian ini menerima ajaran Tritunggal,
tidak menerima ajaran Tritunggal karena menurut mereka istilah ini tidak terdapat dalam Alkitab gitu. Tadi saya katakan waktu pelajaran Trinitas, memang gak ada di Alkitab istilahnya, tapi kan konsep dan prinsipnya ada. Mereka mempercayai Allah yang dipercayai adalah Allah yang seksi God katanya. Dan mereka menyamakan antara keberhasilan keselamatan di atas kayu salib dengan hubungan seks. Jadi sangat ngaco sekali Children of God. Lalu ada gerakan zaman baru, New Age Movement. Gerakan ini tidak memakai kemasan agama atau terorganisir, tidak terorganisasi dengan baik. Tetapi gerakan ini adalah gerakan spontan yang merayap di seluruh belahan dunia dengan berbagai kemasan. Misalkan kebatinan gitu. Kebatinan harus dikejar, baru hipnotis, semua dapat kita lakukan dengan pikiran dan pribadi kita. Jadi nggak mengandalkan iman. Nah itu tuh. Jadi dia pakai seperti hipnotis lalu mengatakan, tatap mata saya gitu ya. Ini New Age Movement, aliran-aliran sesat di kekristenan. Itu aliran sesat yang kasar sekali itu. Udah jelas itu kasar. Tapi ada juga ajaran sesat yang soft, lembut. Seperti apa ini? Prosperity gospel. Apa-apa diukur daripada uang, kekayaan, kemewahan. Ini juga salah. Kalau kamu berkenan kepada Tuhan, maka engkau kaya. Loh, bagaimana pendeta di kampung-kampung yang makanannya susah? Apakah mereka nggak berkenan di hadapan Tuhan? Tapi ada juga yang lain, suffering, penderitaan. Semakin kamu menderita, semakin kamu pengikut Yesus. Nah, ini salah juga. Jadi kita nggak bisa menekankan terlalu keras kepada prosperity gospel, kekayaan. Oh, Bang Anggi, apakah kita nggak mengajari kekayaan? Mengajari, tetapi kalau hanya itu yang kita ajari, kekayaan, itu salah. Tapi sebaliknya kalau kita hanya mengajarkan tentang penderitaan, salib-salib, salah juga. Maka balance lah. Lihatlah bahwa kita itu sebagai manajer yang memanage semua berkat Tuhan, tapi Tuhanlah bos kita. Jadi bisakah kita menderita? Bisa. Bisakah kita diberkati secara finansial? Bisa. Tapi bukan itu satu-satunya ukuran kita sebagai anak Tuhan. Jadi kali kita salah paham kalau kita memikirkan keberhasilan kita dalam Tuhan adalah dengan uang ataupun menderita. Tidak. Demikian juga yang ketiga, ada istiadat turun-temurun yang tidak bisa diubah. Gak bisa. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak akan diberkati atau berhasil. Ini juga salah juga. Kalau kau nggak diulosi, nggak punya anak kau, loh, itu maaf ya, hubungan seks luar nikah nggak diulosi, punya anak kok. Jadi punya anak nggak punya anak bukan karena diulosin atau enggak. Bukan itu berkah Tuhan, anugerah Tuhan kok. Tapi gitu, oh, kok kalau nggak diulosi kok mandul kok selama-lamanya. Lo itu nyumpahin namanya itu. Jadi ini harus kita tolak. Adat itu boleh, budaya boleh. Tentu kita saring budaya yang benar seperti apa. Tapi kalau udah jadi adat istiadat, ketat, bahkan berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis, roh-roh lain, itu harus kita tolak. Dan gereja kita bersepakat dan bertekad, kita tidak memberikan ruang apapun untuk adat istiadat kegelapan. Kita nggak berikan ruang. Lebih baiklah kita dilihat orang bodoh kali gerejamu, nggak apa-apa. Daripada kita sok-sokan mau ikut zaman, tapi akhirnya kita masuk di dalam perangkap setan. Tapi Pak Anggi, budaya ini kayaknya nggak salah. Ayo diskusi. Ayo kita diskusi. Tetapi ini prinsipnya kita menolak adat istiadat kegelapan yang turun-temurun, yang kalau diubah itu akan marah. Ini harus kita tolak. Suku Batak, Bang, tidak semua suku. Kalau ada yang budaya baik, kita kaji, ambil. Di pernikahan kita ada sungkeman kok. Itu kan dari budaya kejawennya orang Jawa. Tetapi, kalau itu sudah turun-temurun dan bertentangan dengan firman, kita akan tolak. Oleh karena itu, sangat perlu, ya, garis bawah ini,
Oleh karena itu, sangat perlu dan senantiasa untuk kita menyelidiki apakah semua itu benar demikian. Rasul 17 ayat 11b mengatakan, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Diselidiki, makanya belajar. Saya ngerti capek kita kalau kerja, tapi belajarlah. Ya, kerja keras lah. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan bilang, oh itu urusan pendeta-pendeta aja, itu urusan orang-orang yang pintar. Enggak, kita semua belajar. Kata menyelidiki di sana menggunakan kata anakrino yang berarti mengayak, menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Ini dia, anakrino. Ya, jadi itulah jenis-jenis ajaran sesat. Ya, pertama ada kelompok-kelompok yang sudah dikatakan sesat oleh kekristenan. Lalu yang kedua ajaran yang terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dan yang ketiga adalah adat istiadat, kegelapan yang turun-temurun yang tidak dapat diubah. Itu adalah ajaran yang sesat. Bagian yang ketiga, ya, bagaimana kita menguji nabi-nabi palsu ini? Bagaimana caranya, Bang, kita menguji? Ada beberapa langkah, ada 9 langkah yang dapat kita pelajari untuk kita mengetahui, menguji nabi palsu ini. Yang pertama, kita harus lihat pohon yang baik. Matius 7 ayat 15 sampai 20 dan Lukas 6 ayat 43 sampai 45 menunjukkan bagaimana pohon yang baik itu adalah gambaran tentang ajaran yang sehat. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal oleh apa? Buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi yang pertama yang harus kita dalami bahwa pohon yang baik. Kalau pohon yang baik terlihat daripada buah yang baik. Dan kalau kita lihat buahnya mungkin seakan-akan bagus, tapi pada endingnya buah yang tidak baik akan dipotong. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi ajaran sesat pada akhirnya akan tumbang. Kalaupun belum tumbang di dunia ini, akan tumbang dalam kekekalan. Seperti perumpamaan tadi. Itu. Yang ketiga, bagaimana pengakuan mereka akan Tuhan Yesus? Percaya nggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus kita cek. Kalau dia nggak percaya, udah jelas ajaran sesat. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal daripada Allah. Oke? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jelas. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Selanjutnya. Nah, apa antikristus? Kalau rekan-rekan lihat ada 2 handphone ini, kira-kira mana handphone yang asli, mana handphone yang palsu? Oh, gampang, yang kiri palsu. Apa itu? Yang kanan benar. Tapi bagaimana dengan handphone ini? Ada 2 iPhone, mana yang palsu, mana yang asli? Nah, jawabannya adalah yang mana? Ya, jawabannya yang ini yang asli, yang ini yang palsu. Mengapa yang kiri yang asli? Karena dari kameranya, iPhone asli itu kameranya seperti ini. Kalau yang palsu kayak gini nih, ketutup pula kan, cuman gaya-gayanya 3 dia. Oke, loh kok Bang Anggi tahu?
karena saya nonton Calon Sarjana gitu kan, ini kan dari Calon Sarjana. Yang lebih lagi abang saya punya iPhone, jadi saya bisa tahu, suka saya pakai. Inilah antikristus itu. Tadi bisa sebagai penentang, tapi bisa sebagai pengganti. Dan bedanya itu tipis, beda tipis. Bukan beda banget, tapi beda tipis. Makanya kita harus benar-benar belajar supaya kita bisa tahu nih ajaran yang salah dan benar seperti apa. Ingat, Yesus itu satu-satunya Tuhan, bukan salah satu Tuhan. Saya ulangi ya. Yesus satu-satunya Tuhan, bukan salah satu Tuhan. Orang boleh mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju keberhasilan, betul. Tetapi hanya satu jalan menuju keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita lepas dari pemahaman itu. Yang keempat, bagaimana hubungan mereka dengan dunia ini? Ya, janganlah kamu mengasihi. Kata mengasihi sana bukan kata agapau, agape. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan kata lain, kalau kita melihat seseorang hamba Tuhan, otaknya hanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, jelas dia ajaran atau orang yang salah. Ajaran sesat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup apa? Selama-lamanya. Yakobus 4 ayat keempat bahkan lebih ngeri lagi, dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tentu dunia di sini bukan berarti dunia yang kita hidupi, tetapi kelakuan dunia tadi, tiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, kalau kita sudah masuk ke dalam ketiga hal ini, maka kita sudah salah. Dan kalau kita melihat ada ajaran ataupun orang yang kuat sekali dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, jelas ajaran yang salah. Yang kelima, bagaimana mereka menerima kekristenan? Kami ya, berasal dari Allah. Ini maksudnya para rasul. 1 Yohanes 4 ayat 6. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Mereka percaya nggak akan ajaran para rasul? Itu jadi catatan. Aliran sesat menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahkan menyangkal bahwa Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib. Padahal para rasul mengajarkan ini. Jadi kalau ada orang yang menolak pemahaman ini, jelas dia ajaran sesat. Yang keenam, bagaimana sikap mereka terhadap perintah Tuhan? Alkitab mengatakan Yohanes 14 ayat yang kelima, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintahku. Dan apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah kita mengasihi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga apa? Pipi kirimu. Nah, kira-kira hamba Tuhan itu mengajarkan ini enggak? Atau melakukan ini enggak? Kalau enggak, jelas salah. Orang bingung kan kadang, ini namparnya gimana sih Bang Anggi? Kalau kita nampar orang kan kenanya pipi kiri kan? Namparnya itu kayak gini nih. Dan bagi orang Yahudi, kalau nampar kayak gini adalah penghinaan terbesar. Tetapi Alkitab mengatakan semakin kau dihina, ampuni. Itulah ajaran yang benar. 1 Yohanes 3, 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Yang ketujuh, bagaimana kasih mereka kepada saudara mereka? Alkitab mengatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan apa? Bertobatlah. Kalau ada orang nggak mau ditegur,
atau ada hamba Tuhan tidak mau menegur, salah. Karena kasih itu terbukti dengan menegur. Alkitab mengatakan lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau seorang hamba Tuhan gereja nggak mau menegur jemaat yang salah, itu udah sesat, udah salah. Sebab lihat, gereja yang tidak membina adalah gereja yang membinasakan. Jadi kalau kita ditegur, relakanlah hati, tujuannya adalah supaya kita tidak binasa. Yang kedelapan, bagaimana tanggapan mereka terhadap firman Tuhan? Menghormati enggak? Sebab tadi kita udah baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, tapi 2 Korintus 4 ayat ke-4. Apakah pikiran mereka sudah rusak? Sebab Alkitab mengatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Coba lihat, apakah benar-benar mata hati mereka melihat firman Tuhan sebagai kekayaan yang luar biasa? Jangan-jangan mereka sudah ditutupi oleh pikiran ilah zaman. Apakah Alkitab berisi firman atau firman Tuhan? Alkitab itu bukan berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman. Yang terakhir, berdiamnya Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Sebab Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebab kebenaran daripada Tuhan itu memerdekakan kita. Bagian terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulan dan implikasi untuk hari-hari kita? Pertama, mari kita uji segala sesuatu. Jangan langsung nerimo saja. Ujilah segala sesuatu. Uji. Benar nggak nih? Kalau ada pendeta khotbah, uji aja. Yang kedua, cintai Alkitab kita. Ayo, baca Alkitab kita. Baca Kejadian sampai Wahyu. Ya, jangan Kejadian dan Wahyu. Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Kejadian dan Wahyu cuma 2 kitab. Berbeda sekali kan? Yang lebih bahaya lagi. Bang Anggi, saya baca aja Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, dan Wahyu 22 ayat 21. Amin. Alfa dan Omega. Itu lebih ngaco lagi, saudara. Cintai Alkitab kita, yuk baca. Ya, bangun pagi sebelum baca yang lain, baca Alkitab dulu. Orang zaman sekarang udah makin edan tau. Alkitab udah kayak mainan aja, nggak pernah dibaca, taruh di lemari doang. Ayo, saya bodoh amat dibilang orang Bang Anggi kolot, terlalu konservatif, bodoh amat. Alkitab tetap Alkitab. Jangan kita makin pinter tuh makin songong gitu. Zaman sekarang orang makin pinter, makin ngerti teknologi, makin nggak penting lah, makin nggak membutuhkan Tuhan gitu. Ayo baca Alkitab kita. Cintailah kebenaran. Kalau ada kebenaran disampaikan, cintailah. Jangan ragukan kebenaran. Kalau ada terbesit di hati, ngerasa kurang enak, tanya. Jangan akhirnya ada kebenaran kita tolak, lalu kita buat kebenaran kita sendiri. Akhirnya bukan kebenaran, tapi pembenaran. Ini nggak boleh. And the last, giatlah dan sungguh-sungguhlah. Ya, makin semangat, makin sungguh-sungguh dengar firman, makin haus akan Tuhan. Itulah membuat bukti kalau kita tidak sesat. Kesimpulannya, untuk kita semuanya, bahwa ajaran sesat sampai kapanpun tetap ada dan terus ada, bahkan mencari dukungan dan pengikut supaya bersama-sama dihukum dalam hari kekekalan. Oleh karena itu, tetaplah berjaga-jaga dengan mengerjakan keselamatan yang kita punya, dan setialah dalam pengajaran yang benar di sidang Tuhan ini. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami belajar tentang ajaran sesat. Kiranya kami tidak tergabung dalam ajaran sesat, tapi kami boleh mencintai ajaran yang benar dan terus memegang itu. Segala ilah zaman apapun yang menghalangi kami mengenal Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.